Nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube. Kalau ada apa-apa silahkan lihat di YouTube. Dan juga kalau adik-adik ingin bertanya substansi ya, substansi AI atau yang saya terangkan sekarang, silahkan nanti lewat Twitter saya. Oke, saya tulis aja Twitter saya adalah ini. Ini Twitter saya ya. Twitter. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ke sini. Twitter Onowe Purbo, silakan bertanya di situ. Kenapa saya pakai Twitter supaya yang lain bisa ikutan belajar, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan langsung ke makhluknya dulu. Kalau kita ngomong AI biasanya ini makhluknya apa sih? Kalau AI paling gampang makhluknya adalah paling gampang yang sering kita lihat ya, robot misalnya. Itu yang sering kita lihat. Di belakang robot itu biasanya ada AI, artificial intelligence. Kemudian contoh yang lain adalah smart. Ada kata-kata smartnya. Itu biasanya ada AI-nya di belakangnya. Smartwatch. Itu seringkali ada AI-nya di belakangnya. Terus misalnya ada, kalau udah yang lebih besar ada smart home. Itu ada AI-nya di belakangnya. Ada lagi misalnya smart city. Dari yang tadi yang dipakai orang, watch, kemudian bisa rumah, sekarang bisa masuk ke kota. Nanti ada lagi mungkin smart nation, lebih keren lagi. Ini Singapura contohnya yang paling ekstrim, gitu ya. Jadi kata kunci yang menarik di smart. Nah, sekarang kita akan lihat contoh realnya, contoh benerannya AI. Oke, sambil nyontoh AI, bentar. Saya mau monitoring chat sih sebenarnya. Tadi lupa. Sorry. Ini, wah saya harus lepas dulu. Oke, saya akan monitor chat. Ini chatnya saya lepas supaya bisa saya lihat. Oke, saya share screen lagi. Oke. Mudah-mudahan kelihatan sekarang. Oke. Sekarang saya sambil, jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Saya monitor chat. Kelihatan di sebelah kanan layar saya ada kotak, itu chat sih sebenarnya. Sekarang kita akan coba lihat ya. Saya akan coba nanya ke anda. Oke, ini saya tunggu. Oke. Tadi AI yang sering kita lihat, ada robot, ada smart watch, ada smart city, ada itu ada AI di belakangnya. Dan ini semua kalau disederhanakan kita bisa ngelihat misalnya toko online ya, Tokopedia. Oke. Ini ada AI juga di belakangnya, jangan khawatir. Jadi di semua lini ada AI. Oke. Nah, sekarang kita lihat Tokopedia. Di sini kalau kita lihat Tokopedia, ini ada iklan. Di sini banyak iklan ya. Nah, sekarang saya pengen tahu jawabannya dari Anda. Ini pertanyaannya sederhana aja. Di toko-toko online, apakah itu Tokopedia, apakah itu Bukalapak, atau apakah itu Shopee dan sebagainya, kalau kita masuk pasti ada iklan. Pertanyaannya, silakan dijawab di chat ya. Silakan dijawab di chat. Pertanyaannya kira-kira gini. Apakah iklan setiap orang sama atau beda? Saya ulang, apakah iklan setiap orang sama atau beda? Oke, keren. Semua ngerti bahwa iklan setiap orang beda. Oke, pertanyaannya. Jadi kenapa dia bisa beda? Itu ada AI di belakangnya yang bisa deteksi. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa tahu Ono sukanya peralatan elektronik seperti ini? Sementara mungkin yang wanita, nah udah mulai kejawab. History, ada lagi yang lain selain history search, algoritma history. Jadi history, nah itu sama atau bedanya namanya user personalization. Oke. Dari cookie nggak terlalu sih sebenarnya, bukan cookie, user interest. Bisa juga dari apa yang kita pesen. Jadi bisa history kita search history yang kita pesen, nanti dia melakukan klasifikasi dari situ. Nah, ini saya udah mulai keluar satu kata. Itu semua jadi customer behavior, dari itu jadi namanya klasifikasi. Jadi salah satu fungsi AI adalah untuk melakukan klasifikasi. Beres ya? Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke. Jadi AI salah satu fungsinya klasifikasi. Kemudian kita lihat lagi di Google Map. Semua pasti sering lihat Google Map ya.
Oke, kita lihat Google Maps. Semua tahu Google Maps. Saya kecilin biar enak lihatnya. Terlalu kecil. Oke. Oke. Sekarang ini Google Map, ini kota Jakarta. Kita tahu ini kota Jakarta. Sekarang saya akan ngelihat traffic. Oke. Oke. Ini traffic ya. Semua pasti tahu nih ya. Coba saya iseng aja nih. Saya iseng. Kalau gambar jalannya warnanya hijau, berarti jalannya lancar atau macet? Silahkan terus di chat. Lancar, semua tahu itu lancar kalau hijau. Kalau jalannya warnanya merah gelap, berarti lancar atau macet? Macet, semua tahu macet. Oke. Pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya ya, pertanyaan yang benerannya, yang seriusnya. Ini masalah klasifikasi, ini klasifikasi. Jadi si Google Map tahu jalan macet, jalan lancar. Itu klasifikasi. Oke, itu pakai AI itu belakangnya. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana Google bisa tahu bahwa jalan ini mau saya nih ya, lancar. Bagaimana dia tahu jalan yang ini macet? Coba. Pakai GPS. Oke. Bentar, tadi ada yang agak bener nih. Nah, ini mulai jawab bener nih. Oke, tapi udah mulai yang GPS salah. GPS sih sebenarnya, cuman kurang lengkap. Satelit salah, jelas. Nah, yang betul adalah bentar. Saya coba. Nah, ini. Dari Mas Albi apa tadi? Albizardi dari SMA PU Abayan. Oke. Banyaknya HP pengguna di daerah itu. Itu paling benar itu. Jadi yang kita tidak sadar, HP kita tersambung ke GPS, HP kita tersambung ke jaringan, HP kita lapor ke Google. HP kita lapor, ini ingat ya, HP kita lapor ke Google memberitahukan posisi HP-nya ada di mana. Oke. Jadi HP-nya yang lapor ke Google. Oke. Dari situ dia tahu, oh di sini banyak banget HP-nya jalannya pelan, berarti macet. Oh di sini HP-nya jalannya kencang semua, berarti lancar. Nah itu dia bisa melakukan klasifikasi. Nah yang penting di sini tadi di toko online maupun di Google Map, mereka toko online maupun Google Map, kalimatnya saya bikin pelan-pelan ya. Mereka melakukan mata-mata terhadap dia butuh mata-mata. Jadi dia tadi kalau di toko online dia lihat di history ya. History, kita pesan apa. Di Google Map dari HP yang kita lewat. Oke, dari situ dia melakukan mata-mata. Dari mata-mata itu dia bisa melakukan klasifikasi. Nah, ini jadi masalah sih sebenarnya. Jadi ini harus dibikin standarnya tadi. Seberapa jauh si platform boleh melakukan mata-mata. Gitu. Ini bagian dari standar nih nantinya. Itu PR Anda nih ntar kalau misalnya ya, kalau kita bikin standar, nah itu mata-mata bagian dari standar. Boleh nggak melakukan mata-mata data pribadi? Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Nah, sekarang kita lihat lagi. Salah satu kemampuan AI yang keren lagi adalah dia bisa melakukan, tadi kan klasifikasi. Salah satu kemampuan yang keren lagi dari AI adalah dia bisa melakukan prediksi. Dukun. Dukun ke depan prediksi. Saya kasih lihat nih. Saya akan pakai Google Map, saya akan melakukan prediksi ya. Jadi kuncinya, tapi sebelum prediksi saya kasih lihat ini dulu. Kenapa dia, kalau nggak percaya bahwa Google melakukan mata-mata, saya klik menu di sebelah kiri atas, ini ada garis-garis-garis, saya klik garis-garis-garis, di sini ada your timeline. Oke, saya kasih lihat bahwa saya dimata-matai oleh Google. Mudah-mudahan kita ikhlas. Jadi, Google tahu saya udah pernah kemana aja kelihatan di sini ya. Saya udah pernah ke Jeddah, ke Mekah, Madinah. Di sini ada ke UAE, kemudian juga Indonesia ke Sri Lanka. Saya ke Jawa, Sumatera, segala macam. Google bisa ngelihat. Kalau saya klik ini ada Google melakukan mata-mata dari tahun 2024 sampai 2009 loh. Hati-hati. 2009 sampai 2024. Hati-hati. Jadi udah berapa tahun tuh? 20 tahun lebih lah. Berapa belas tahun lah kira-kira. Saya akan klik untuk tanggal tertentu aja ya. Misalnya saya klik tanggal yang ini aja. Hari Minggu tanggal 25 Februari. Saya klik di sini. Oke. Ini untuk tanggal ini kelihatan saya pergi kemana aja. Oke. Untuk tanggal yang ini saya pergi kemana aja. Dia melakukan mata-mata. Dia catat. Ono kemana aja, jangan khawatir ya. Mudah-mudahan kita ikhlas di mata-matai. Oh ini dari SMA Alpha Centauri. Tapi kita ikhlas di mata-matai. Iya kalau
datanya nggak ada masalah. Kalau datanya data pribadi, ikhlas nggak? Itu yang jadi masalah. Nah, itu bagian dari standar yang harus dikembangkan sih, kira-kira kayak gitu ya. Saya kasih jadi standar-standar itu nanti harus mengatur hal-hal seperti itu juga. Ini kelihatan saya dimata-matai. Oke, sekarang saya akan masuk ke urusan dukun. Google melihat ke depan. Oke, cara ngelihat dukun kira-kira gini. Biar gampang ya. Alah, ini kenapa nggak bisa? Ya, ini minta maaf agak ribut karena di rumah saya lagi bongkar, kamar lagi dibongkar nih di atas. Jadi agak ribut, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Nah, sekarang misalnya kita lihat Tangerang, Jakarta. Kita lihat traffic ya. Kita akan lihat traffic Tangerang, Jakarta. Oke, ini dia. Ini Tangerang, saya akan tujuannya dari Tangerang ke Jakarta. Jakarta misalnya. Dia langsung ngasih, ini saya geser, ini chatnya saya kecilin ya. Oke, ini kita bisa lihat Tangerang Jakarta. Dia melihat dia ada macet di sini segala macam. Cuman supaya seru, saya ganti jangan leave now, saya ganti depart at. Kalau tadi pagi itu biar seru pagi aja ya. Pagi jam 7 pagi lah. Saya geser ke 10, 9, 8, jam 7 pagi. Oke, saya akan lewat jalur yang ini yang pasti macetnya lah. Oke, jam 7 pagi tadi pagi kita bisa lihat macetnya di sini. Kalau ini history ya, ini bukan dukun, ini history catatan macet tadi pagi. Kelihatan macetnya parah banget Jakarta ya. Oke, berarti jalannya sudah lebarin. Atau orang dibikin supaya nggak usah kerja jarak jauh dari rumah lah kira-kira gitu. Nah, ini nggak ada urusan. Nah, ini AI semua, ini klasifikasi masih kategorinya ya. Nah, sekarang kita lihat dukun. Ini kan Tuesday, hari ini tanggal 5 Maret. Saya geser ke besok ya, hari Rabu. Oke, Wednesday. Oke, tolong lihat baik-baik, saya balik lagi Tuesday. Tolong lihat macetnya ya. Tuesday, saya pindah ke Wednesday. Tolong lihat baik-baik macetnya. Oke. Macetnya tidak beda jauh ini sekarang. Masih nggak beda jauh, masih nggak kelihatan. Tapi ini belum kejadian, tapi dia bisa deteksi macet loh. Ini jadi tanggal 6 akan macet di sini. Cuman macetnya nggak beda jauh sama hari Selasa. Coba kita lihat ke Kamis. Nah, oke. Masih belum beda jauh, tapi kelihatan beda sih tadi. Ada geser dikit ya. Coba kita lihat ke Jumat. Oke. Coba sini. Pertanyaannya macetnya sama beda. Ini kan kuning ya. Tadi merah, sekarang kuning. Oke. Sekarang kalau kita pindah ke Sabtu, oke, jadi biru semua, lancar. Padahal ini Sabtu tanggal 9, masih 4 hari lagi. Dan dia akan tahu hari Sabtu pasti lancar. Oke. Nah, hari Minggu sama juga lancar. Oke. Pertanyaannya, silakan tuh si chat. Kok Google tahu hari Sabtu Minggu lancar, hari lain macet? Kebiasaan dari data-data sebelumnya. Jadi histori semua ini, betul ya? Jadi udah mulai ngerti kan? AI itu ngelihat histori. Nah, ini penting banget, bukan BMKG. AI ngelihat histori lalu lintas ya. Tadi saya kasih lihat si Google ngelihat mencatat semua perjalanan kita, dan histori tadi dipakai buat mesinnya untuk melakukan prediksi dan melakukan klasifikasi. Ini penting. Dan ini harus diatur sih sebenarnya. Sampai seberapa jauh dari standar ya, sampai seberapa jauh dia boleh melakukan mengumpulkan data-data histori tadi. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat teknik programmingnya. Oke. Teknik programmingnya saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan kasih lihat programmingnya. Tapi ini saya hanya ngasih contoh. Anda tidak perlu, adik-adik ini tidak perlu pakar dalam hal programming. Tapi ini programmingnya gampang banget sih sebenarnya. Jadi walaupun tidak pakar, Anda nanti adik-adik bisa ngelihat gampang banget sih yang namanya AI sih sebenarnya ya. Oke. Nah, buat nanti belajar, kalau mau iseng belajar, saya akan buka ini. Software yang saya pakai free, gratis. Namanya Orange Data Mining. Saya ulang ya. Orange Data Mining. Orange Data Mining, dan bisa di-download gratis. Oke.
Jadi nama softwarenya Orange Data Mining, bisa di-download gratis. Ini bukan bagian dari pertandingan ini ya, dari Badan Standar Nasional, bukan. Ini buat gambaran aja bahwa kita bisa melakukan programmingnya gratis, bisa untuk Mac OS, bisa untuk Windows, bisa Mac OS, bisa untuk Linux. Saya sendiri tidak pakai Windows, saya tidak pakai Mac OS, saya pakai Linux, jadi mungkin agak beda nanti tampilannya, tapi cara berpikirnya kira-kira sama. Oke, jadi software yang free bisa diambil, namanya Orange Data Mining, bisa Windows, Mac OS segala macam. Nah, ini udah saya jalanin. Nah, ini saya jalanin di komputer lain. Jadi komputer saya jalankan berapa komputer. Dalam komputer saya jalankan komputer lah, kira-kira sederhananya gitu ya. Ini ada komputer lain yang saya jalankan dalam komputer saya. Kita bisa lihat nih komputernya lagi jalan. Nah, untuk menjalankan Orange Data Mining tinggal jalanin seperti ini aja. Oke. Namanya kalau di Linux namanya Orange Canvas, dia akan jalan. Sekarang saya kasih lihat programmingnya. Untuk Anda yang pertama kali pakai, di sini ada example, ada contoh. Nanti kita bisa lihat cara menjalankan contohnya, kira-kira kayak gitu ya. Di sini ada contoh-contoh, ini bisa dilihat contohnya. Cuman saya kasih gambaran dulu dari sini dulu. Programmingnya Orange Data Mining, programmingnya agak beda sama yang programming yang biasa kita kenal. Pakai bahasa pemrograman, dia programmingnya kayak seperti ini nih. Jadi kayak gambar bentuknya. Ini programnya gambar kayak gini ya. Programnya gambar. Ini saya akan kasih lihat contoh programnya. Oke. Ini dia program, bentuk programnya. Ini programnya. Ini contoh-contohnya kalau pengen belajar. Oke. Dan programming AI ini kalau kita biasanya nyebutnya udah machine learning sih sebenarnya. Tapi ini di belakangnya AI salah satu tekniknya adalah machine learning. Oke. Sekarang saya akan masuk yang susah. Termasuk kategori susah sih sebenarnya ini yang akan saya pakai. Saya akan menganalisa gambar. Oke. Ini ada image analytic. Saya klik image analytic. Saya akan import image. Oke. Saya akan ambil gambarnya. Gambarnya saya ambil adalah gambar binatang, domestic animal. Ada 20 gambar di situ. Saya pengen lihat gambarnya seperti apa. Saya ambil image viewer. Ini programming yang Anda lihat ini di depan layar ini adalah saya lagi melakukan programming. Tapi programmingnya nggak if, then, apa kayak gitu. Nggak seperti yang tadi Bu Putri sebutkan, pakai kurawal, apa segala macam. Nggak. Ini programmingnya blow on ini. Programming yang bego-begoan ya. Saya akan ambil image viewer. Oke. Saya akan sambungkan antara import image ke image viewer, disambungin. Dah. Ini programming, jangan khawatir. Ini kita lihat sekarang gambarnya seperti apa. Ini gambar yang kita punya. Oke. Ini ada gambar bebek, ada gambar kuda, ada gambar kalkun, ada gambar sapi segala macam. Nah, tadi kalau ingat tugasnya AI adalah melakukan klasifikasi. Klasifikasi pengelompokan kira-kira ya. Jadi tentu aja ini bebek sama kuda ini, foal ini nggak satu keluarga. Ini makhluk-makhluk chick sama duckling ini yang lucu-lucu bukan satu keluarga. Sama bebek, sama ini ya, sama sapi apalagi beda banget. Oke. Nah, dengan perbedaan ini bisa nggak kita melakukan pengelompokan? Gitu ya. Nah, caranya kira-kira gini, pelan-pelan. Saya kasih lihat dulu, sebetulnya datanya seperti apa sih? Datanya dia, saya akan ambil data tables, ini saya sambungin nih. Oke. Data tables, datanya kayak gini sebenarnya yang ada. Oke. Datanya cuman ada informasi nama filenya apa, goose PNG, foal PNG, chick PNG, duckling PNG. Oke. Kemudian ada besar filenya. 34 kilobyte, 39 kilobyte, 14 kilobyte, dan udah gitu ada pixelnya 114 kali 202, 147 kali 177. Oke. Jadi ada nama, ada besar kilobyte-nya, ada pixel. Nah, yang jadi masalah tidak ada informasi sama sekali. Kalau kita lihat lagi yang ini ya, tidak ada informasi bahwa goose satu keluarga sama siapa, tidak ada informasi. Tidak ada informasi juga tentang
Gus ini kakinya ada 2, ini ada sayapnya. Di sini kakinya ada 4, ini kakinya ada 2, ini lucu, kira-kira gitu. Ini ada kucing lucu, ini ada lamb kakinya 4, ada ox kakinya 4, ini ada rabbit lucu, terus ada ayam. Nggak ada informasi-informasi itu. Jadi yang tadi saya sebut, kakinya 2, ada buntutnya, ada bulunya, ada rambutnya, ada moncong segala macam, itu namanya fitur. Oke. Informasi fitur tidak ada, yang ada cuma nama file, size, kilobyte, sama pixel. Bisa nggak kita ekstrak dari gambar ini fiturnya apa aja? Nah, ini seru nih buat dapetin fitur. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini ada image embedding. Oke, image embedding. Kalau kita lihat image embedding, nah ini udah mulai nyambungnya ke Google nih. Google menyediakan mesin namanya Google Inception V3. Oke. Fungsinya dari Google Inception V3, dia untuk mengekstrak fitur-fitur tadi dari gambar-gambar tadi. Nah, kita lihat makhluk apakah itu? Saya akan masuk ke sini. Oke, Google Inception V3. Oke, Google Inception V3 ini serem banget kalimatnya. Convolution Neural Network developed by Google. Oke, ini udah serem lah. Tapi pada dasarnya makhluk ini bisa mengekstrak fitur-fitur tadi. Neural network itu apa? Nah, ini sebenarnya Anda udah belajar nih. Saya kasih lihat dulu neural network apa ya. Ini neural network adalah persamaan seperti ini. Saya coba gedein dulu ininya. Ini serem nih. Kalau orang ngomong sama orang AI serem-serem banget istilah-istilahnya. Neural network lah, apalah. Nah, sebenarnya persamaan yang dipecahkan di neural network persamaan ini nih sebenarnya. A kali X plus B sama dengan Y. Oke. Karena Anda semua adik-adik ini di SMA, saya pengen tanya, persamaan apakah ini? Silahkan tulis di chat. Persamaan apakah ini? A, X plus B sama dengan Y. Persamaan apa coba? Garis linier. Dari Man Insan Cendekia Batam, buset. Cuman Batam yang bisa jawab, yang lain belum jawab. Oke. Bener Batam. Persamaan linear 3 variabel. Salah. Variabelnya cuma X sama Y ya. Jadi ini variabelnya A dan B konstan, bukan variabel dia. Oke. Jadi ini persamaan linear. Oh, yang lain telat nih. Tapi persamaan ini yang nanti dipecahkan oleh AI. Jadi AI melakukan persamaan ini, mecahin persamaan. Saya coba kasih contoh ya. Kasih contoh. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya saya kasih data jadi history saya masukin. Saya masukin history ke sini. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Itu history itu. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Oke, ini history. Oke. Saya pengen, kalau di orang AI, saya kasih data seperti ini, X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. Biasanya orang AI biasanya nyebutnya training data. Waktu tadi kita belajar di Tokopedia dan sebagainya, itu kita nyebutnya history. Tapi kalau AI nyebutnya training data. Setelah kita kasih training data, biasanya AI akan nanya, A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, sekarang saya akan nanya. Silakan tulis di chat. A-nya berapa, B-nya berapa kalau kita punya training data seperti ini. Oke. Sekedar buat ngingetin aja, kita bisa pakai metode substitusi. Udah mulai masuk matematik, mulai pada stres nih. Ya, oke. Jago semua rupanya ya. Oke, betul. A-nya 1, B-nya 6. Oke. Nah, jadi AI sebenarnya cara kerjanya cuma gini doang nih. Jadi kita punya training data. Dari training data ini kita dapetin A dan B. A dan B itu kita sebutnya model. Beres ya. Jadi kita punya training data, kita dapetin model. Setelah kita dapat model, kita bisa melakukan dukun, forecasting ke depan. Misal, kita udah tahu model. Sekarang saya masukin X-nya 10. Saya tanya, Y-nya berapa kalau X-nya 10? Silahkan tulis di chat. Y-nya berapa kalau X-nya 10? Gampang, 16. Oke, jago semua itu. Nah, ini namanya
forecast, namanya dukun. Dia bisa ngelihat ke depan. Jadi setelah kita punya model, kita jadi bisa ngelihat ke depan. Ini namanya AI. Cuman kalau AI yang benar, nanti X-nya bisa beberapa X, bukan cuma 1X. Kalau ini kan cuma 1X. Y-nya biasanya 1 tetap, tapi X-nya bisa banyak. Sekarang saya kasih contoh training data yang lain ya. Misal, saya punya training data. Kalau suhunya 25 derajat Celcius, kelembabannya misalnya 40%, ini cuaca cerah. Nah, itu udah mulai AI nih. Persamaannya sama, AX plus B sama dengan Y. Cuman sekarang saya kasih training kayak gini. Kalau suhu misalnya 26 derajat Celcius, ini 20%, cerah juga nih di sini. Cerah. Sekarang saya akan kasih suhunya 13 derajat Celcius. Precipitation-nya, humidity-nya misalnya 90%. Oke. Di sini dapat hujan. Oke, beres. Nah, sekarang saya nggak nanya ke Anda A dan B-nya ya. Soalnya kalau udah kayak ini, A dan B-nya puyeng. Perhatiin, kalau di AI, X dan Y-nya tidak harus angka. Kalau ini kan ada Celsius, persen, terus Y-nya ini kata-kata. Jadi bisa angka, bisa kata-kata segala macam. Nah, di sini, sekarang saya pengen, kalau suhunya misalnya 24 derajat, kemudian di sininya 35%. Kira-kira apa? Silahkan tulis di chat. Cuacanya apa? Silahkan tulis di chat, cuacanya apa? Kalau suhunya, oke, langsung jago semua. Nah, kayaknya yang benar yang cerah. Yang hujan salah. Jadi hujan ciri khasnya di sini nih. Ininya tinggi nih. Humidity-nya tinggi. Oke. Beres ya? Jadi ya kayak gitu. Dan ini teknik ini yang dipakai sama BMKG. Jangan khawatir, BMKG. Cuman tadi suhunya di banyak tempat BMKG. Terus dia ngukur ngukur humidity-nya di banyak tempat. Jadi sensornya banyak. Lagi-lagi AI itu ada mata-matanya, ada sensornya. Nah, sensor-sensor ini kita biasanya nyebutnya IoT. Internet of Things. Saya kasih lihat dikit aja ya biar kebayang. Saya masuk ke wiki saya di sini, Internet of Things. Jadi kalau mau belajar, tadi aplikasi yang saya pakai, saya ulang lagi, aplikasinya namanya Orange ya. Nanti saya jalanin Orange-nya. Saya terangin dulu Internet of Things. Internet of Things adalah sensor. Iya, BMKG sering salah prediksi. Namanya juga prediksi, bisa salah. Kalau sensornya kurang banyak, prediksi bisa salah. Oke, jadi Internet of Things itu sensor, dia bisa deteksi macam-macam di sini, dikirim lewat jaringan ke server data-datanya itu, kemudian datanya dianalisa menggunakan AI di belakangnya itu. Terus ya, jadi ada hubungannya AI sama sensor sama IoT. Kalau tadi di toko online sensornya adalah history. Kalau tadi di Google Map sensornya adalah handphone kita, gitu ya. Nah, tingkat presisinya dia hanya akan bagus kalau datanya banyak. Makanya dikenal nanti kalau kita cari, kenal namanya big data. Oke, jadi kalau kita nyari nanti kita kenal istilah, saya kecilin dulu dikit. Oke, dikenal namanya big data. Kenapa big data ini terjadi? Karena kita pakai sensor yang besar. Jadi big data datanya besar banget. Oke, jadi data dari IoT, Internet of Things ini dikirim ke server dalam jumlah besar. Di dalam server kita kenal namanya big data. Kemudian big data itu dianalisa menggunakan artificial intelligence, dipakai machine learning dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau di dunia standar ya kita perlu menstandarkan datanya seperti apa yang boleh dimasukin, datanya seperti apa, misalnya di big data format datanya seperti apa. Nah, itu standar semua itu, gitu ya. Tapi jujur dulu ya, saya ngomong terus terang dulu. Saya buka rahasia dulu. Kebetulan di Indonesia belum ada standar yang serius soal AI. Jadi ini sebetulnya yang cerita ini sebetulnya jadi pertanyaan untuk calon presiden kemarin. Jadi cerita saya ini di debat capres kelima itu jadi pertanyaan, sayangnya nggak ditanyakan karena kan diundi ya. Jadi kemarin nggak ditanyakan. Oke, balik lagi.
kembali ke laptop, kembali lagi ke sini, oke. Udah kebayang ya, mudah-mudahan kebayang hubungan antara sensor, Internet of Things, big data, AI itu seperti apa sambungannya. Kebanyakan kalau orang ngomong Internet of Things, mereka tidak tahu bahwa di belakangnya ada AI atau machine learning, gitu ya. Nah, ini jadi penting banget sih. Dan kedepannya kita banyak pakai AI supaya semuanya jadi presisi. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke sini tadi. Mana tadi? Ini orange udah. Sekarang apa hubungannya? Oh, tadi ya. Saya kasih lihat ini ya. Google Inception V3 apa hubungannya sama persamaan linear? Jadi bentuknya kayak gini nih. Neural network tuh bentuknya kayak gini. Oke. Kalau 12 derajat 35% bakal hujan atau cerah. Nah, ini tergantung model yang dia dapat sih ujungnya. Ini ada pertanyaan ke saya langsung dari Mas Nadim. Pak, izin nanya, kalau misalnya suhunya 12 derajat Celcius, humidity 35%, apakah bakal hujan atau cerah? Soalnya jadi konflik kan dia. Suhunya rendah, tapi humidity-nya rendah. Bakal hujan atau ini? Nah, itu tergantung nanti data kita. Kalau datanya banyak, dia bisa prediksi kira-kira ini bakal hujan atau cerah sih. Ya. Cuman kalau insting saya bilang ya karena airnya nggak banyak di udara, ya susah buat hujan gitu. Yang pasti udara dingin gitu. Nah, sekarang balik lagi ke ini ya, neural network-nya bentuknya kayak gini. Apa hubungannya ini sama AX plus B sama dengan Y? Nah, sekarang saya kasih lihat. Neural network. Neural network cara gambarnya seperti ini. Biasanya kalau orang bilang AI itu pakai neural network itu mengikuti cara berpikir otak kita, katanya gitu. Katanya teman-teman saya yang dosen ngomongnya kayak gitu. Jadi otak kita cara berpikirnya kayak neural network. Bentuknya kayak ada neuron-neuron tersambung satu sama lain. Apa hubungannya ini sama AX plus B sama dengan Y? Nih saya kasih lihat sekarang. Kita ditipu sih. Ditipu sama programmer. Jadi sebetulnya bentuknya kayak gini nih. Saya kasih lihat ya. Jadi kan tadi neuron segala macam. Jadi sebetulnya bentuknya kayak gini nih. Gitu ya. Jadi X-nya bisa banyak. X-nya dikali W. W1, X1, W2, X2, WN, XN. Dijumlahin nih semua W kali X. W itu adalah A. Kalau di persamaan saya jadi A. Terus ditambahin sama B, activation function itu B tadi. Jadi persamaannya adalah A kali X plus B sama dengan Y. Jadi persamaan kayak gini. Jadi ini neural network sebetulnya cuma AX plus B sama dengan Y. Sama aja. Jadi kita ditipu sih sebenarnya. Jadi kalau ngelihat yang lebih rumit jadi kayak gini gitu ya. Ini yang rumitnya. Kalau mau digampangin ya bisa jadi gampang sih. Ini yang rada gampangnya kira-kira gitu. Tapi B-nya nggak keluar nih. Oke, tapi yang penting ini adalah ininya X-nya kok Ono Center nggak bisa diakses ya? Bisa sih. Ini kok ada pertanyaan. Nih saya coba masuk ya, Ono Center ORID/wiki. Ini masuk ke Ono Center ORID/wiki. Oke, jadi bisa pakai /wiki ya, supaya bisa masuk ke wikinya. Oke, nah sekarang balik lagi. Setelah kita tahu itu, coba kita lakukan di mesinnya langsung. Oke. Saya masukin. Oke. Jadi Inception udah. Sekarang saya akan kirim datanya ke sini nih, ke Google. Jadi data gambar yang ini tadi, gambar bebek apa segala macam, saya kirim ke Google nih. Oke, nah sekarang kita lihat jadi aslinya datanya seperti ini doang. Ada nama file, size, pixel kali pixel. Nah sekarang kita lihat datanya seperti apa setelah dikirim ke Google. Oke. Sorry. Nih, datanya berubah nih sebenarnya. Saya gedein ya. Ini datanya berubah nih. Ini kan data asli. Data aslinya nama file, size, pixel kali pixel. Di sini ada N0, N1, N2. N0, N1, N2 adalah fitur-fiturnya tadi sebetulnya. Ini
Ini fitur-fiturnya nih ya. Oke, nah setelah kita dapetin fitur-fiturnya, supaya misalnya kalau kita bayangkan tadi kan ada bebek, ada sapi, ada apa segala macam. Bebek kakinya 2, sapi kakinya 4. Jadi caranya misalnya ini N0 tuh fitur apa gitu, bisa kaki. Ini jadi N0, N1 dan seterusnya adalah fitur gitu ya. Nah, caranya buat melihat bahwa dia satu keluarga, kita lihat yang fiturnya dekat nih. Misalnya 0,062, di sini 0,067. Ini dekat nih. Ini dog, 0,062 hen gitu. Beda sih, hen itu kan ayam ya, dog itu anjing. Tapi kita bisa lihat lagi misalnya duck itu 0,18, kita cari lagi yang dekat lagi apa ya? Oh, kurang, nggak ada. 0,33 lah, 0,33 cow, terus 0,36 itu horse, sama-sama kakinya 4. Jadi kita bisa lihat fitur yang deket-deket, tapi ini bayangkan ini fiturnya ada 2000 lebih loh ini, fitur yang berhasil dia deteksi. Jadi dia punya 2047 fitur. Oke, nah sekarang saya akan satu-satuin fitur yang sama, yang deket-deket. Caranya di sini ada. Ini saya lagi programming nih sebenarnya. Ini saya buang dulu karena nggak dipakai. Ini buang, oke. Jadi, sorry, oke. Ini import image. Sekarang dikirim ke Google. Sekarang saya akan cari distance, oke. Yang jaraknya dekat saya satuin. Nah, kemudian kita akan lihat klasternya hasil perhitungan tadi. Ini klasternya. Oke. Cuman ini agak susah dilihatnya karena bentuknya tulisan. Sekarang saya akan gabungkan tulisan ini dengan gambar. Jadi saya akan gabungkan ini dengan gambar. Di sini ada image viewer. Oke. Oke, kira-kira kayak gini lah. Dan ini adalah bagian dari AI. AI cuma kayak gini programmingnya. Jadi ini import image itu dari proses mata-mata. Kemudian dia bikin model. Kalau ingat ya, ada mata-mata, ada model, ada history, ada model. Ini modelnya. Kemudian kita ngelihat hasilnya nih. Gambarin hasilnya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat hasilnya. Oke, ini dan ini. Oke, ini gambarnya belum kelihatan. Saya akan, mana nih dia? Ups, salah. Oke. Kok masuknya ke sini terus ya? Oke. Ini dia. Saya butuh satu lagi. Ini dia. Oke. Aduh, kecilin dulu biar enak melihatnya. Biar kelihatan semua. Oke. Ini dia. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini perhatiin ini kalau saya klik. Ini dua-duanya ayam. Satu hen, satu rooster. Coba kita klik yang di sini. Ini ayam lucu-lucu. Satu ayam, satu bebek sih sebenarnya ya. Tapi dia bisa tahu bahwa ini deket nih. Ini deket nih. Coba kita lihat yang ini. Ini 3 deket nih. Oke, coba kita lihat yang ini nih. Oke, ini sapi sama sapi nih. Oke, ini kelihatan yang ini warnanya putih-putih kaki 4. Oke, kalau yang ini warnanya coklat. Ini kaki 4 semua. Tapi ada yang sapi juga nih ya, ada yang gendut. Nih kalau yang di sini kelihatan ini kaki 4 semua nih. Di sini keluarga kaki 4 semua nih di sini. Ya, kalau di sini kita bisa lihat ini keluarga burung-burungan nih. Dia berhasil melakukan klasifikasi. Jadi ini yang proses klasifikasi kayak gini bentuknya. Oke, beres. Kalau ini ada yang lucu nih. Nah, ini 2 lucu. Gitu. Ini bisa sendiri dia bingung nih kategorinya yang mana nih, gitu ya. Jadi ini prosesnya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat. Ini udah kebayang ya. Sekarang saya akan rubah. Ini akan saya rubah. Ini saya ganti program ya, udah kebayang ya. Sekarang saya punya waktu tinggal 10 menit lagi. Saya nerangin sambil stres. Sekarang saya akan ngasih lihat ini. Contoh soalnya kira-kira kayak gini. Saya akan masuk ke datanya. Ini orange. Di sini ada data cuaca. Ini yang tadi ya. Oke. Ini yang tadi nih cuaca. Misalnya saya punya suhu, kelembaban,
sama cuacanya. Ini ada panas, hujan nih cuacanya ya. Kalau suhu 30, kelembaban 15 panas, 29, 17 panas, 23, 80 hujan. Ini hujan. Nanti kita coba yang rada ngaco ya, boleh juga. Nah, sekarang terus saya punya satu lagi yang kita pengen ngeramal nih. Jadi saya punya suhu, kelembaban, cuacanya kosong. Kita pengen tahu. Kalau ini kan kita tahu ini panas, ini hujan, panas, hujan. Tapi ini kosong kondisinya. Bisa nggak dia ngeramal? Nah, sekarang programmingnya agak beda di sini. Oke, nama filenya cuaca XLS sama cuaca ramalan nih. Ada dua file, cuaca XLS sama cuaca ramalan. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan ngambil file. Oke, filenya adalah bukan cuaca ramalan. Saya akan ngambil filenya cuaca XLS ini. Oke. Jadi saya punya suhu, kelembaban sama cuaca. Perhatikan cuacanya cuma kategori bentuknya ada hujan sama panas. Kalau ini fitur suhu sama kelembaban bentuknya numerik. Coba kita lihat datanya. Ini data yang tadi kita lihat di file Excel sih sebenarnya. Ups, ini kenapa nggak bisa diklik? Oke. Sekarang saya akan lihat tabel datanya. Ini tabel datanya. Nih bentuk datanya seperti ini ya. Oke. Jadi ini cara melakukan ramalan cuaca kayak gini doang sih. Data-data tadi bisa diambil pakai sensor. Sensornya pakai IoT ya. Jadi ada sensor suhu, sensor kelembaban. Murah sih IoT, harganya cuma 25.000 sekarang. Parah. Bisa dibeli di toko online. Sensornya harganya sekitar 10.000 perakan lah. Saya suka main-main kayak gitu iseng. Nah, sekarang saya akan kasih tahu mana yang nah ini saya lagi maksa bahwa yang ini adalah fiturnya, ini adalah targetnya yang mau kita prediksi. Oke. Jadi ini adalah hasil sensornya, ini targetnya. Ini bisa kita rubah-rubah sih, kita pindahin ke sini boleh. Jadi aslinya kayak gini, saya rubah bahwa ini jadi target. Beres ya? Udah. Ini kok nggak bisa diklik lagi. Oke. Rupanya gitu caranya. Parah. Nah, sekarang saya akan melakukan cari model dari itu semua. Dan ini ada modelnya ada banyak. Kita bisa pakai algoritma tree, kita bisa pakai random forest, pakai logistic regression, naive bias dan sebagainya. Oke, saya pakai sembarangan aja, saya pakai random forest. Oke, saya ambil. Oke, saya dapetin model dari sini. Oke, setelah kita dapat model, kita bisa melakukan prediksi sih sebenarnya. Oke, jadi ini kelihatan ada bola kristal dukun. Ini makanya tadi saya sering nyebutnya dukun. Ini dukun. Dukun butuh 2 input. Satu inputnya model dari Ini model saya ambil dari sini ya. Dari model yang kita dapat dari input data ini. Nah, sekarang satu lagi dari perdukunan. Jadi kita masih kosong, belum ada dukun. Saya harus ngambil file satu lagi yang kosong tadi nih. Nih, saya ambil filenya. Kalau ingat nama filenya adalah saya ada cuaca sama cuaca ramalan. Jadi yang ramalan kosong nih. Saya pengen ngeramal. Oke. Nah, saya akan lihat datanya seperti apa yang ramalan. Datanya kayak gini nih ramalan tuh. Nih, cuacanya tanda tanya semua. Karena kosong. Kita pengen tahu hasil dukun seperti apa. Gitu ya. Nah, kita tetap harus select dulu, harus sama sebenarnya antara model sama. Nah, ini kebetulan udah sama. Jadi suhu sama kelembaban jadi fitur, targetnya adalah cuaca. Cuacanya tidak diketahui karena kosong, nggak ada datanya di cuacanya, tidak diketahui dia cuacanya. Oke. Nah, jadi ini kondisi sudah sama. Nah, sekarang saya kirim. Ini perhatiin di prediksi masih kosong ya, belum ada apa-apa, bukan sulap, bukan sihir. Sekarang saya akan kirim ke sini. Kirim. Oke. Nah, sekarang dia dapat sih. Ini yang tulisan random forest adalah hasil ininya dia. Hasil ramalannya. Oke. Sementara ini data kita kosong, nggak ada apa-apanya sih. Jadi kalau suhu 30, kelembaban 15, hasil prediksinya dia panas. 28, 17 panas. 29, 16 panas. 22, 80 hujan. Jadi kira-kira kayak gitu prediksinya. Oke. Dan teknik ini dipakai juga untuk misalnya gini. Ini saya ganti, sekarang saya akan ganti data ya. Saya akan ganti data. Misalnya datanya kayak gini nih. Saya punya waktu 5 menit lagi.
Stres. Ini yang dipakai sama Kabinet Republik Indonesia. Ini teman-teman menteri segala macam butuh data seperti ini. Misalnya kalau ada orang penghasilan sekian, pendidikan sekian, ada pendidikan SD, SMP, SMA, berapa tahun pendidikan, rumahnya ada berapa, motor ada berapa, mobil ada berapa, anak ada berapa, nama nggak penting. Terus klasifikasi miskin, sejahtera, sangat miskin. Oke. Nah, kemudian di sini ada data lagi. Salah pencet. Ini prediksi. Saya pengen prediksi apa yang bisa bikin supaya dia berubah dari miskin ke sejahtera apa segala macam. Ini kita bisa mainin di angka-angka ini sih sebenarnya. Kalau pendidikannya kita naikin, hasilnya apa? Kira-kira kayak gitu. Jadi main di angka-angka ini sih sebenarnya. Cuman misalnya kita punya angka seperti ini, oke? Nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi ada dua file. Satu file namanya miskin, satu miskin prediksi. Miskin minus prediksi. Oke, sekarang kita akan rubah programnya. Filenya kita rubah. Oke. Ini saya akan ambil filenya miskin. Oke. Miskin saya ambil. Jadi modelnya kacau nih kalau udah saya ambil miskin. Ini datanya miskin seperti ini. Jadi ini masih salah, kita harus rubah. Saya pengen klasifikasinya Y-nya adalah klasifikasi, sementara penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, anak itu jadi X. Jadi X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis X, sementara Y-nya adalah klasifikasi miskin, sejahtera, sangat miskin. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya rubah kolomnya nih sementara. Oke, ini nama jadi metadata, yang ini semua jadi X. Saya punya 7 fitur sebagai X-nya. Klasifikasinya adalah Y-nya. Oke, nah sekarang kita dapetin dari Random Forest, kita punya model. Ini kelihatan ada error merah-merah karena data ini masih salah. Datanya saya rubah sekarang jadi miskin prediksi. Oke, coba kita lihat di sini kolomnya seperti apa. Ini klasifikasi. Nah, sekarang datanya seperti ini sih, data yang kita masukkan. Oke, datanya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hasil prediksinya dia. Jadi, menurut prediksi Random Forest dari model yang ada ya, kalau datanya seperti ini, penghasilan SD 6 tahun segala macam, kemungkinan besar dia akan miskin. Kalau dia penghasilannya sekian, dia miskin. Dan ini hasil prediksi miskin, hasil data saya miskin. Data yang ditulis sama Ono ya. Ono bilangnya miskin, dia miskin. Nah, yang ini salah nih kelihatan. Ini 2 ini salah. Kalau kayak gini, menurut datanya saya sejahtera, ternyata hasil prediksinya sangat miskin. Yang ini sejahtera, miskin. Nah, si Bapak Ibu Menteri atau Presiden sebetulnya mereka butuh melakukan prediksi di program ini supaya orang tidak miskin. Apa yang harus kita rubah di sini? Apakah tingkat pendidikannya kita rubah? Apakah rumahnya kita tambahin? Apa motornya kita tambahin? Mobilnya tambahin? Nanti dia berubah dari miskin sejahtera. Kita main di sini sih sebenarnya. Dan ini teknik ini yang dipakai sama menteri, sama presiden untuk memprediksi ke depan program apa yang cocok sama rakyat. Tadi kalau kita lihat di toko online melakukan klasifikasi. Ono sukanya apa? Itu namanya customer journey atau namanya personalisasi dari si toko online ke Ono. Nah, teknik yang sama juga dipakai sama presiden, sama kabinet untuk memprediksi program apa yang cocok untuk rakyat supaya tidak miskin. Jadi sama aja sih. Semua akan pakai machine learning, semua akan pakai AI. Nah, tugas Anda kalau di urusan ini adalah bagaimana supaya jadi cocok. Program pemerintah sama rakyat cocok, supaya platform cocok sama customer. Kira-kira kayak gitu semua sih. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan masukan. Saya akan tulis di chat. Kalau ada apa-apa, saya bisa dihubungin pakai Twitter, Ono W Purbo, Twitter. Oke, minta maaf ini tidak ada slide-nya. Saya benar-benar langsung praktek supaya langsung kebayang bagaimana prosesnya itu terjadi. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bapak Daya.